Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada review video ini, di samping saya ini ada Honda Beat Fi 2017. Untuk keluhan atau permasalahan Honda Beat ini, yaitu kehabisan oli. Olinya sama sekali nggak ada, yaitu telat ganti olinya. Jadi teman-teman ya, kita jangan sayang untuk mengganti oli rutin, daripada akhirnya seperti ini. Ini harusnya ganti oli paling mahal 70.000. Kalau sudah kayak gini, bisa habis jutaan. Jadi ini untuk teman-teman ya, untuk perhatian. Oli itu penting. Oli itu anggap aja itu darah dalam tubuh kita. Kalau darah kita habis, otomatis kinerja organ tubuh kita berhenti, termasuk mesin ini. Ketika oli mesin habis, kinerja komponen mesin akan terganggu dan akhirnya akan berhenti. Nah ini coba salah satu contohnya. Gitu ya. Ini untuk mesin ini sama sekali nggak bisa di selah atau di kickstarter, ini nggak bisa. Bahkan diputar pun sudah saya coba, udah nggak bisa. Dan ini untuk mesin sudah saya bongkar semalam ya teman-teman ya. Nggak saya review video karena gelap, hujan lagi ya. Nah jadi kondisinya udah kebongkar kayak gini. Dan nanti silahkan ikuti tutorialnya untuk pembongkarannya, pemeriksaan, sampai perbaikannya sampai selesai. Video lengkapnya sekarang saya mulai. Ini teman-teman ya, ini untuk pistonnya ini sudah macet sama stang sehernya. Ini bisa aja saya perbaiki dengan cara dilepas pistonnya aja. Tapi nanti akhirnya apa? Di bagian stang sehernya ini bakal ada bekas goresan. Nanti umur pakainya nggak awet. Ini lebih baik kita ganti semuanya. Piston kit kita ganti, stang seher kita ganti. Artinya mesin ini harus dibelah total. Supaya apa? Perbaikannya lebih maksimal. Ini udah macet ini. Ini piston ini bagian pinnya ini sudah nyatu sama bagian stang seher. Nah ini untuk bagian bloknya saya cek dulu. Nah ini untuk bagian blok sehernya. Ini udah parah ya baretnya teman-teman ya. Ini udah parah ya. Ini harus di counter lagi atau dinaikin size-nya lagi. Nanti kita cek dulu pistonnya sudah di oversize belum. Kalau belum nanti kita naikin lagi. Nah ini akibat telat oli teman-teman ya. Jadi diperhatikan, jangan sampai seperti ini mesinnya teman-teman.
Ini untuk piston sama stangnya teman-teman ya. Ini nih, ini pin yang ini nih, pin pengunci piston ini sudah nyatu sama stang seher teman-teman. Ini kalau enggak saya ganti semua, cuma saya ganti sehernya, nanti pinnya saya paksa saya copot, itu nanti nggak bagus. Tapi bisa sebenarnya, tapi nggak bagus. Nah ini akibatnya kalau oli itu sampai telat, mesin dipaksa jalan. Ini akibatnya seperti ini, ngunci kayak gini. Ini udah nggak bisa gerak sama sekali, makanya dia mesinnya macet. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lain. Nanti untuk semua komponen teman-teman ya, nanti dicuci semua, termasuk yang di sini, yang di kerangka sebelah kiri dicuci. Nanti itu untuk stang seher sama bloknya nanti dibawa ke tukang bubut untuk dipres, diganti stang, sama ini di counter ganti piston kit. Nah ini komponennya semuanya ya. Nanti untuk yang lainnya tinggal dicuci aja. Ini untuk komponen Honda Beat-nya sudah siap semua teman-teman ya. Ini untuk stang sehernya sudah diganti dengan yang baru. Untuk pistonnya juga diganti sama yang baru. Ini dinaikin size-nya jadi oversize 50. Seperti biasa ini saya gunakan NPP. Ini udah cukup ini. Nah, ini untuk pemasangan ring sehernya. Ini sudah saya pasang duluan ya. Nah, ini untuk seperti biasa nih. Untuk pemasangan ring seher itu jangan lupa untuk ring oli itu menghadap ke in sudut di antara 45 derajat kiri kanan. Dan untuk ring kompresi menghadap ke X sama sudut 45 derajat kiri kanan. Dan untuk ring kompresi 1 bisa dipasang bolak-balik bebas, dan untuk ring kompresi 2 itu dipasangnya untuk yang bagian ada kodenya seperti ini N50, yang artinya NPP oversize 50, ini menghadap ke atas, dan yang enggak ada tandanya itu menghadap ke bawah. Jangan kebalik ya, karena sisinya itu beda. Ring kompresi 2 itu sisi yang bawah lebih tajam daripada sisi yang atas. Karena apa? Ring kompresi 2 itu fungsinya untuk membilas oli yang masuk ke dinding silinder sini. Oli yang masuk ke dinding silinder itu dibersihkan menggunakan atau dibilas menggunakan ring oli, dimaksimalkan dengan ring kompresi 2. Udah gitu aja. Sekarang kita pasang dulu bagian krek asnya. Untuk pemasangan krek as teman-teman ya, itu jangan dipukul. Seperti biasa saya sering ngasih tahu jangan dipukul bagian krek asnya. Tapi seperti ini, kita pasang aja kerangka sebelah kanan, lalu dipasang bautnya. Pasang bautnya dirapatkan sama kerangka itu sendiri. Nanti krek asnya ini atau poros engkolnya ini nanti sudah masuk ke bagian rumah laharnya. Itu sudah pasti dia pas, tinggal diketok sedikit bagian sebelah kiri nanti untuk supaya dia loncat, itu aja. Ini langsung saya baut. Nanti ini bagian celah ini nanti ini rapat dengan sendirinya tanpa harus dipukul kiri kanan bagian as bandulnya itu. Nah ini cukup begini aja teman-teman ya. Ini bagian crankcase kiri kanan ini sudah otomatis rapat, kruk as ini sudah otomatis kepasang. Nah sekarang ini kan masih kenceng, ini belum bisa loncat ya, karena dia ketekan satu sisi, makanya ini kruk asnya ini nggak bisa gerak alias kaku. Nah ini tinggal kita pukul sebelah kiri,
Itu cukup 2 kali pukul, itu sudah bisa loncat lagi nanti. Sekarang saya diriin dulu, nanti saya pukul bagian as sebelah kirinya. Ini kita pasang dulu baut puli depan ya, yang baut 22. Kita pasang ke sini. Nah, lalu kita pukul. Cukup 2 kali pukul aja, ini aman karena mukulnya dia lurus. Nah, udah ya, udah cukup ya. Ini udah langsung dia loncat. Jadi nggak perlu mukul ke asnya, bola-balik buat memasang bearingnya ini untuk masuk ke crankcase. Jadi cukup gitu aja, cukup dipres. Nanti dia ketekan satu sisi, ininya kenceng, pukul 2 kali bagian sini, itu sudah cukup. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian gigi pompa oli ya. Sekarang dilanjutkan dengan pemasangan magnet teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan untuk pemasangan magnet. Pemasangan magnet itu supaya pas, nggak selip sepinya itu. Jauhkan sepi pengunci ini dengan colokan yang ada di magnet. Nah, colokan ini dijauhkan ya. Nanti kalau dia sudah pas, itu magnet ini akan turun sendiri. Itu tandanya sepi pengunci itu sudah masuk ke dalam colokan di sini. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah bunyi klak, udah turun, nah ini berarti sudah pas. Sekarang tinggal dipasang bautnya. Untuk pemasangan bagian magnet, sepul, dan kipasnya sudah selesai. Sekarang tinggal dilanjutkan ke pemasangan bagian blok silinder dan head silinder. Perlu diperhatikan untuk pemasangan plato klep atau rocker arm teman-teman ya. Untuk bit ini bagian kiri sama kanan beda. Maksudnya untuk pemasangan rocker arm untuk bit ini bagian in sama egg itu beda. Bagian in itu enggak ada punggungannya teman-teman ya. Ini yang enggak ada punggungannya di sini, itu bagian in. Nah, untuk yang egg ini ada punggungan sini nih. Ini. Nah, ini. Punggungan ini berhubungan langsung sama dekompresi yang ada di noken as. Tuas dekompresi ini. Jadi jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti hidup tapi berisik suaranya.
Jadi yang ada punggungannya ini bagian X dipasangnya. Untuk pemasangan gigi timing atau gigi camshaft, posisikan noken as dalam posisi netral. Noken as dalam posisi netral itu adalah posisi punggungan pada noken as itu berada di posisi ke bawah. Klep in atau X tertutup, sedangkan arm itu dua-duanya bisa digerakkan atau netral. Dan untuk bagian piston itu di posisi TMA, ditandai dengan kode yang ada di magnet. Ada kode F, ada T. F itu fire, T itu top. Nah, posisi top itu berada lurus pada garis yang ada di crankcase. Untuk posisi tanda top atau T itu lurus dengan tanda panah atau panah yang ada di crankcase ini, teman-teman ya. Di sini ada F, di sini ada T. F itu fire, T itu top. Posisikan yang T itu lurus dengan tanda panah yang ada di crankcase. Artinya ini sudah posisi piston dalam posisi titik mati atas. Sekarang tinggal dipasang untuk bagian gigi timingnya. Sebelum gigi timing ini atau bautnya ini dikencangkan, teman-teman ya, pasang dulu bagian tensionernya sini. Tujuannya apa? Supaya lidah tensioner itu lebih menekan ke rantai di sini, jadinya kalau kita kencangin tuh nggak bisa lompat nantinya. Ini sebelum kita kencangin, kita pasang dulu sininya. Untuk pemasangan tensioner, teman-teman ya, ini sebelum dipasang kita putar dulu baut sininya supaya liftnya ini dia mundur. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal dipasang. Lalu diputar lagi, diputar balik supaya dia nekan ke bagian lidah sini. Oke. Nah, kan udah kenceng nih bagian liftnya, bagian rantainya udah kenceng. Sekarang baru dikencangkan untuk bagian baut gigi camshaft atau baut timingnya. Sekarang dilanjutkan ke bagian pemasangan CVT ya. Kita pasang bagian seal crook as ini, lalu kita pasang puli, penbel, dan komponen semuanya. Untuk pemasangan seal crook as, teman-teman, supaya lebih aman, ini pegasnya ini atau pernya ini tidak lepas atau takut selip bagian pinggirnya sini, lingkarnya sini, itu dipasang dulu bushingnya, teman-teman. Ini bushing puli, kita pasang dulu ke sini. Nah, pasang ke sini dulu. Nah, kayak gini. Baru dimasukkan ke rumah sealnya ini. Dijamin aman. Pegasnya ini atau pernya ini nggak bakal lepas atau dinding sealnya ini selip. Oke, kita masukkan, tahan bushingnya, baru ditekan sealnya.
Nah, kayak gitu aja, tinggal diratakan. Kita lanjutkan ke pemasangan VBel teman-teman ya. Ini untuk VBel teman-teman perhatikan, pengecekan VBel bagus atau enggaknya itu cukup dilihat seperti ini aja. Itu secara visual itu kelihatan. Kalau memang dia sudah retak, itu kelihatan teman-teman ya. Bagian sininya itu pasti ada retaknya. Nah kayak gini nih, ini sudah mulai retak ini penbelnya. Tapi jangan mengecek penbel itu dengan cara ditekuk terbalik seperti ini. Ditekuk, apalagi ditekuk sampai dia nekuk banget, itu nggak boleh, itu bisa pecah. Bagian sininya gigi ini bisa retak, itu bisa merusak penbel. Walaupun penbel itu masih bagus, itu malah bisa rusak kalau ditekuk terbalik seperti ini, apalagi nekuknya terlalu nekuk banget. Oke ya, gitu aja ya, perhatikan itu dalam pengecekan VBel. Sedangkan untuk pengencangan baut teman-teman, baut CVT ini Honda, jadi baut 22 sama baut 19 bagian belakang. Untuk pengencangan baut CVT atau mur CVT itu harus dikencangkan bagian baut depan dulu teman-teman. Kenapa? Kalau kita kencangkan baut belakang, sedangkan untuk puli ini belum begitu masuk, dan gigi pada selahan ini, gigi selahan itu giginya itu belum masuk ke gigi yang ada di as. Ini bisa merusak gigi yang ada di sini, selahan ini, gigi selahan ini, ataupun gigi yang ada di as. Kalau dia nanti rusak, itu nanti setelah dimasukin itu dilepas susah, atau setelah nanti dilepas itu dipasang lagi susah karena rusak. Solusinya itu harus diganti truk as. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita ikuti aturannya. Pasang dulu bagian baut yang depan, kencangkan dulu bagian baut yang depan. Ya. Jadi kita pasang dulu baut yang depan, pasang pulinya, baru belakang pasang pulinya. Nah setelah itu untuk pengencangan baut depan dulu, kayak gitu aja. Dan untuk mesin Bit Eco-nya teman-teman ya, yang kemarin kita bongkar, saya bongkar, yang krek as sama pistonnya macet, ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita naikkan ke sasis motornya, lalu dicoba apakah mesinnya bagus, bisa berfungsi dengan baik. Nanti kita lihat bersama-sama. Dan ini untuk pistonnya teman-teman ya, ini piston sama setangnya ini sudah sampai kayak gini. Dan satu hal, perhatian untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kendaraan kita itu jadi seperti ini. Ganti oli harus rutin. Jangan beranggapan seperti yang banyak viral ya, oli itu hanya marketing. Kenyataannya nih, menyepelekan penggantian oli, nggak rutin, akhirnya kayak gini. Harusnya 70.000 sudah cukup, jadi hampir jutaan. Kayak gitu ya. Dan ini untuk mesin teman-teman ya, sudah kita pasang ke bodinya, sudah dirapikan untuk kabel-kabelnya, cuman untuk jok dan beberapa komponen kelengkapannya belum dipasang semua. Ini langsung saya tes dulu, saya coba mesinnya apakah bisa bekerja dengan baik.
Kalau sudah oke, nanti tinggal dirapikan semua untuk bodi-bodinya, lalu dites jalan. Sekarang coba saya hidupin dulu. Untuk mesin sudah oke ya, mesin sudah halus, ditarik gasnya juga sudah enak, nggak ada yang berbet nggak apa. Sekarang tinggal dirapikan semua untuk bodi-bodinya, lalu dicoba. Untuk video ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mengedukasi teman-teman semua di rumah sebagai tempat atau sarana belajar untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.